Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Saya mengajak saudara kita sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan temanya adalah pengakuan akan Kristus. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, penyingkiran Yesus bersama murid-muridnya dari suatu tempat ke daerah Kaisarea Filipi untuk menjauh dari segala perdebatan dan ketegangan yang terjadi atas diri Yesus. Daerah Kaisarea Filipi ini dapat dikatakan tempat aman, daerah orang non-Yahudi. Jadi dalam kesempatan ini Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya tentang dirinya. Ya, menurut kamu, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Nabi Elia, ada yang menjawab Nabi Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dengan cepat dan tanpa ragu-ragu, Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus menjawab, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan ada dua hal yang dijawab oleh manusia tentang siapakah Yesus. Yang pertama dikatakan adalah Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, Nabi Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini adalah jawaban secara lahiriah. Walaupun mereka memberikan jabatan ataupun gelar kepada Yesus, ya, memberikan nama Elia, Nabi Yeremia, Yohanes Pembaptis adalah tokoh-tokoh yang cukup terkenal, ya, nama tokoh besar dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi itu adalah secara lahiriah. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan Simon Petrus, bahwa Simon Petrus mengatakan tentang siapakah Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini Simon Petrus ini menjawab bukan hanya ucap saja, bukan sekedar dia asal ucap aja, tetapi apa yang dikatakan itu adalah secara ilahi, ya. Ilahi berarti suatu pengakuan yang datangnya dari sorga bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang diurapi, ya. Dia adalah Tuhan yang membawa kabar keselamatan. Jadi dua hal yang berbeda kita melihat apa yang dikatakan oleh manusia, ya, dan apa yang dikatakan Simon Petrus itu sangat berbeda.
itu datangnya dari surga. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia. Nah, di sini pengenalan kita Bapak Saudara akan Tuhan Yesus jangan hanya berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun apa kata orang tentang Yesus, ya. Tetapi baiklah kita mengenal Dia secara pribadi, ya. Mengenal Dia secara pribadi itu jauh lebih baik daripada pengenalan kita akan Tuhan berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun apa kata orang. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, tapi masih banyak orang Kristen yang masih hidupnya kedagingan. Masih banyak orang yang sudah Kristen, ya, hidupnya masih suka marah-marah, suka berdusta, ya, masih suka selingkuh, ya, masih suka perdebatan-perdebatan, ya. Ini dapat dikatakan bahwa orang yang seperti ini belum benar-benar mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, ya. Tetapi kalau orang yang sudah hidup dalam Tuhan, ya, mengenal secara pribadi, dapat dikatakan hidupnya pasti sudah berubah, ya, sudah hidup dalam pertobatan. Sebagaimana kalau kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia 5, ya, saya buka ayat Alkitab Galatia 5 ayat yang 16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Saudara, kalau kita sudah benar-benar percaya kepada Kristus, ya, pengenalan Dia secara pribadi, ya, tentu kita tidak lagi hidup di dalam keinginan daging, tetapi kita mau dituntun ataupun mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang sudah hidup benar-benar dalam Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, dia akan memiliki sikap ataupun karakter seperti Kristus. Nah, salah satu kita lihat dari buah roh itu adalah kelemah lembutan, kesabaran, ya, penguasaan diri. Jadi orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan itu tidak ada lagi pertikaian, percekcokan, ya, kedagingan, karena dia sudah hidup dalam Tuhan, tentu dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang selanjutnya dikatakan Yesus di dalam Matius 20:16 tadi, ya. Maka ayat itu yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, ya. Jadi sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, di sini maksud Yesus, orang yang sudah hidup dalam Tuhan, mengaku Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya,
yaitu kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi terang bagi orang lain. Artinya kita harus menceritakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kerajaan sorga kepada orang-orang yang masih ragu-ragu imannya, kepada orang-orang yang belum percaya. Inilah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi satu hal yang kita perlu ketahui, Bapak Saudara, kita sebagai orang yang percaya, yang melayani Tuhan, harus sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tulus. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam hal pemberitaan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, kita tidak perlu takut karena ada janji Tuhan. Ketika dia memberikan pesan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, pergilah, beritakanlah Injil, ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Dan ayat berikutnya di dalam Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahnya. Luar biasa, saudara. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menjadi saksi Kristus dan kita tidak perlu takut apapun yang akan kita hadapi, karena Tuhan sendiri yang berjanji, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Luar biasa kasih Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa janji Tuhan untuk menyertai dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Saudara, kita yang sudah mengenal Kristus secara pribadi, hidup kita harus berubah. Hidup di dalam pertobatan, tinggalkan segala bentuk dosa, tinggalkan segala keinginan daging. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita sebagai orang yang percaya mengenal Kristus secara pribadi, ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita melayani, menjadi saksi Kristus, menjadi terang bagi orang lain. Mari Bapak Saudara, kita harus tetap percaya, tetap setia, dan taat akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.